Penurunan produksi atau penurunan jumlah telur yang dihasilkan oleh indukan ayam kampung bisa sangat merugikan, apalagi bukan saja hanya produksinya yang menurun, bahkan sampai ayam kampung indukan itu berhenti menelur. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan supaya hal ini tidak terjadi? Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak Indonesia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Berkaca ataupun mencermati dari pengalaman selama saya melakukan bisnis breeding ataupun pengembangbiakan ayam kampung yang disebut dengan breeding, itu saya memperhatikan benar ya bagaimana sifat-sifat ayam kampung, apa saja kebiasaan ayam kampung, terutama pada indukan ya, karena memang saat ini saya memang lebih fokus di indukan. Karena apa? Karena pengerjaannya saya rasa lebih mudah. Memang kalau untuk indukan ini kan kita butuh waktu lama ya, ibaratnya kita harus tanam modal dulu ya. Misalkan kita punya modal, kita itu harus menunggu paling tidak minimal 5 atau 6 bulan sampai kita itu bisa menghasilkan. Jadi durasi dari mulai anak ayam dari DOC sampai dia menelur itu kan kita keluar modal terus ya. Tidak ada yang namanya belum pemasukan. Itu juga sih yang sering jadi kendala buat para peternak lain untuk memulai usaha ternak indukan ataupun breeding ya. Di samping itu bukan hanya faktor modal yang harus kita keluarkan di awal. Jadi segala sesuatunya juga kan memang kita harus siapkan ya, dari mulai indukan, kandang indukan, terus nanti kalau misalkan kita punya telur, kita mau menetaskan di mana. Apakah kita membeli mesin tetas? Kalau nanti sudah beli mesin tetas, biasanya kita tuh perlu generator atau genset ya. Jadi memang untuk memulai bisnis indukan ini memang lumayan ibaratnya modalnya. Apa karena saya juga menggunakan ayam kampung unggulan ya, seperti yang kita ketahui. Kalau ayam kampung unggulan ini terkhususnya seperti saya ayam KUB ya. Kalau kemarin saya pelihara ayam KUB 1, sekarang itu saya pelihara ayam KUB 2. Jadi kalau ayam KUB ini kan sudah diketahui keunggulannya itu dia memang taunya hanya mencetak telur. Karena apa? Karena sifat mengeramnya itu sudah dihilangkan. Kalau ayam KUB 1 kemarin itu kan masih ada ya 10% sifat mengeramnya. Kalau ayam KUB 2 ini tinggal 5%. Jadi memang kalau kita itu mau bergerak di bidang breeding, kita itu harus ada fasilitas penetasan. Mau itu kita menumpangkan dengan penetasan punya orang ataupun kita punya mesin tetas sendiri, itu menjadi salah satu modal ya, selain modal indukan, modal kandang. Jadi memang segala sesuatunya itu harus dipersiapkan. Kalau memang kita tadinya memelihara ayam kampung biasa yang bukan unggulan, itu bisa ya, karena kan tidak perlu mesin tetas ya. Kalau ayam kampung biasa itu masih tinggi sifat mengeramnya. Jadi Anda bisa memilih bebas sih, mau ayam kampung biasa ataupun ayam kampung unggulan. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi itu tergantung kepada Anda maunya jenis ayam apa. Di sini saya cuma mau menjabarkan, selain dari modal yang tadi harus kita keluarkan dan jangka waktu yang begitu lama sampai kita itu bisa menghasilkan uang. Karena seperti kita ketahui, rata-rata ayam kampung itu mulai menelur di usia 5 bulan
sampai dengan 6 bulan ya kalau yang unggulan. Kalau ayam kampung biasa malah lebih, bisa sampai 7 bulan ya. Jadi setelah nanti itu menelur baru bisa kita menghasilkan uang ya. Di samping itu juga kan banyak faktor yang harus kita pahami. Apakah kita sudah tahu bagaimana sifat ayam kampung ataupun menangani indukan-indukan ini ya? Karena memang beda setiap fase dari kehidupan ayam itu, cara kita memelihara, cara kita menanganinya itu bisa berbeda-beda. Kalau di pedaging dia beda cara perawatannya, kalau di petelur itu beda perawatannya. Kalau ada juga kemarin ya salah satu subscriber yang bertanya, dia itu mau memulai ternak ayam, kira-kira dia harus memulai dari mana? Kalau saya sih, kalau yang lain mungkin beda. Kalau saya mengibaratkan kalau kita itu mau terjun di bisnis ayam ini, mulailah dari yang dasar. Ibarat kita sekolah, kita itu mulai dari TK, SD, SMP ya. Jadi saya memang menganjurkan kalau Anda itu memulai dari DOC, memelihara anakan ayam. Jadi kita memahami dari awal itu bagaimana sih memelihara ayam dari usia dini. Jadi nanti sampai indukan, kalaupun kita mau menjadikan indukan, kita itu tahu pasti histori dari calon indukan kita. Dan yang paling terpenting kalau kita di bagian breeding ini itu adalah pakan ya. Pakan, karena pakan ini menentukan kualitas DOC yang kita hasilkan nantinya. Apakah bagus ataukah tidak, ataukah kecil ataukah besar. Pakan ini memang sangat mempengaruhi ya produksi kita, karena pakan ini juga bisa menyebabkan produksi kita itu menurun. Bagaimana bisa menurun? Biasanya kebanyakan orang itu suka berganti-ganti jenis pakan. Nanti lihat konten seperti ini ditukar pakannya seperti ini, lihat konten yang seperti sana ditukar lagi. Sementara kalau pedaging aja tidak bisa kita buat seperti itu. Bisa-bisa ayamnya itu mencret ataupun mengalami gangguan penyakit ya. Apalagi indukan. Indukan itu tidak bisa sembarangan kita ganti pakan ya. Karena memang dampaknya itu sangat besar. Di bagian produksinya itu pasti ngedrop. Dan kalaupun bisa untuk menyesuaikan itu membutuhkan waktu paling tidak 3 minggu untuk menyesuaikan jikalau Anda mengganti jenis pakannya. Nggak usah sampai mengganti jenis pakan, bahan ransumnya ya. Seperti saya misalkan ya, kalau saya kan menggunakan bekatul halus ya, bekatul yang bagus grade 1. Terkadang kan di tempat pembelian kita yang jual ternak, pakan ternak itu kan kadang suka kosong ya, ataupun kadang kalau momen tahun baru ini bekatul itu susah nggak dapat, ataupun musim hujan itu bekatul itu susah pasokannya datang. Jadi yang ada itu dedak halus ataupun dedak kasar. Jadi mau tidak mau kan terganti ini bekatul ini. Itu saja sudah mengganggu. Biarpun pelet ataupun pakan pabrikan yang saya gunakan itu tetap merek yang sama, hanya berbeda campurannya. Yang biasanya bekatul sekarang dicampur dengan dedak halus. Itu juga sudah sangat mempengaruhi ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau Anda itu mengganti pakan ayam, terutama untuk ayam indukan petelur ini ya, hanya dengan ini mau coba-coba itu bisa berakibat fatal karena bisa mandek produksinya, bahkan ayam itu bisa stop bertelur. Itu banyak terjadi di kalangan peternak yang konsultasi. Ujuk-ujuknya nanti apa yang disalahkan? Jenis ayamnya. Padahal ini kan kayak saya bilang tadi, pakan itu menentukan, bukan hanya sekedar kita kasih makan. Karena apalagi kalau kita mau mencetak DOC, jenis pakan, kandungan nutrisinya itu sangat mempengaruhi mau kualitas DOC-nya, besar kecil telurnya. Kalau memang pakannya bagus, pasti telurnya bagus dan hasil DOC-nya juga bagus. Kalau pakannya asal-asalan, selain telurnya
kecil-kecil, tentu DOC-nya tidak sekuat dengan pakan yang bagus tadi. Bukan berarti Anda itu tidak boleh mix, tapi usahakan jangan sering mengganti pakan indukan Anda, karena ayam itu membutuhkan 3 minggu durasi untuk bisa menyesuaikan pakan atau pergantian pakan. Karena memang banyak yang mengeluh, oh ayam saya produksinya tiba-tiba mandek, tiba-tiba begini, ayamnya tidak bagus, ayamnya gini, padahal dia itu tidak memperhatikan pakannya itu yang diberi apa. Anda mau mengharapkan ayam itu bisa bertelur setiap hari sementara Anda cuma kasih bekatul aja, tidak bisa. Karena kan Anda tahu sistem reproduksi untuk menghasilkan telur itu kan butuh nutrisi ya. Jadi Anda itu tidak bisa mengharapkan ayam Anda itu bisa bertelur setiap hari kalau Anda selalu ganti-ganti pakan dan hanya memberikan dedak atau katul atau jagung saja. Karena kebutuhan protein ayam itu ada takarannya ya setiap fase. Kalau di fase bertelur ini minimal itu 17%. Jadi kalau Anda tidak dapat memenuhinya, tentunya produksi akan macet, bahkan bisa berhenti berproduksi ya. Jadi ini yang saya sharing ini pengalaman saya pribadi yang sudah hampir 5 tahun lebih kalau di breeding ya. Sebelumnya saya itu di pedaging. Jadi semoga apa yang saya sharing kali ini itu bisa menjadi bahan masukan ataupun referensi buat para calon peternak ataupun peternak ayam yang ada di Indonesia maupun di mana saja. Jikalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jikalau konten ini dianggap bermanfaat, silahkan dibagikan di jejaring sosial milik Anda. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber Kupkaro Farm yang selalu mendukung berkembangnya channel kami. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.